Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Nah, hari ini kita mulai masuk ke tema yang baru, ke KD yang baru, yaitu tentang hidrosfer. Sebelumnya, Bu Mutia kemarin sudah ngasih tugas ke kalian. Nah, hasil tugas kalian luar biasa. Nah, sekarang kita mulai untuk belajar tentang hidrosfer. Di sini saya beri materi tentang hidrosfer. Nah, silakan kalian nanti pelajari. Oke, selamat belajar. Oke, anak-anak, kita belajar tentang hidrosfer. Hidrosfer, seperti yang materi sebelumnya sudah disebutkan, kalian pernah belajar tentang litosfer dan atmosfer. Nah, di sini saya tambahin lagi satu sphere, artinya satu lapisan lagi, yaitu lapisan hidrosfer. Hidro artinya air, sphere artinya lapisan, artinya adalah lapisan air yang mengelilingi bumi atau lapisan air yang ada di permukaan bumi. Nah, bumi itu terdiri dari 75% adalah air, ya. Artinya sebagian besar bumi itu didominasi oleh air, bukan daratan. Untuk materi hidrosfer, ada beberapa materi yang perlu kalian pelajari. Yang pertama itu tentang siklus air atau siklus hidrologi. Yang kedua itu tentang perairan darat. Yang ketiga yaitu tentang perairan laut. Yang pertama kita akan pelajari tentang siklus air dan perairan darat. Nah, siklus air atau siklus hidrologi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada siklus kecil di sini. Siklus kecil kalau kalian lihat pada gambar, dari proses penguapan sampai dengan terjadi hujan itu hanya ada di permukaan laut. Jadi dari semua proses yang ada itu berada di permukaan laut. Yang adalah siklus sedang. Siklus sedang sudah agak berbeda. Di sini prosesnya dari laut, kemudian hujan itu sudah ada di permukaan daratan. Yang terakhir adalah siklus panjang. Siklus panjang dari proses penguapan sampai dengan hujan, sampai dengan air turun, itu sudah mencapai wilayah atau tempat yang lebih tinggi. Artinya hujan itu bisa berupa hujan air, hujan es, atau hujan salju. Nah, di sini kalau kita bicara mengenai dari hidrologi, ada beberapa proses yang berjalan atau terjadi di dalamnya. Di sini ada saya tulis semuanya dari proses evaporasi sampai dengan proses perkolasi, ya. Nanti silahkan kalian baca referensi yang lain juga mengenai proses-proses yang ada dalam daur hidrologi. Dan sebelumnya kalian juga pernah belajar dari tugas yang sudah pernah saya berikan, yaitu tentang daur hidrologi yang sudah kalian kirim, ya. Ini saya sajikan gambar, kita pelajari satu-satu tentang siklus air, tentang proses yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah proses evaporasi atau penguapan. Di sini ada beberapa macam. Ada proses evaporasi itu sendiri, kemudian transpirasi, ada evapotranspirasi. Evaporasi itu lebih dominan ketika proses penguapan itu terjadi pada benda mati. Kalau transpirasi itu terjadi penguapan karena proses pernapasan pada tumbuhan. Evapotranspirasi itu terjadi penguapan karena proses keduanya dari benda mati maupun tumbuhan. Kemudian satu lagi manusia atau hewan, bagaimana perannya dalam proses penguapan? Mereka juga bisa atau kita juga bisa menghasilkan uap air atau H2O melalui proses yang namanya respirasi atau pernapasan. Oke, setelah ada proses penguapan, di sini ada proses kondensasi, yaitu pembentukan awan. Jadi dari air, kemudian air itu mengkondensasi membentuk
awan di lapisan atmosfer. Setelah awan itu jenuh, maka bisa terbentuk hujan atau presipitasi, bisa berupa air, bisa berupa es atau butir-butir es atau berupa butiran salju. Nah, setelah hujan itu turun di permukaan bumi, bisa terjadi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ada proses infiltrasi. Infiltrasi itu proses masuknya air ke dalam tanah. Artinya air hujan itu bisa masuk ke pori-pori tanah, masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Yang kedua adalah ketika air hujan itu tidak bisa masuk ke dalam tanah, maka dia menjadi air larian di permukaan tanah atau menjadi surface runoff atau air larian. Nah, ketika proses infiltrasi itu tadi terjadi, maka air bisa masuk ke dalam tanah, kemudian terjadi gerakan air di dalam tanah yang disebut sebagai perkolasi. Oke anak-anak, itu tadi untuk penjelasan setiap proses yang ada pada siklus air atau siklus hidrologi. Sekarang kita akan membahas tentang perairan darat. Darat itu terdiri dari beberapa macam. Ada air tanah, kemudian sungai, danau, serta rawa. Kita mulai dari air tanah. Air tanah di sini ada beberapa pewilayahan atau beberapa lapisan di sini ya. Melewati dari satu wilayah yang masih terpengaruh udara atau di permukaan. Kemudian wilayah jenuh air. Yang ketiga adalah wilayah kapiler dan yang terakhir adalah wilayah aliran di dalam batuan ya. Nah, kalau air tanah itu sendiri, air tanah adalah air phreatic water atau wilayah yang jenuh dengan air. Nah, berikutnya air tanah menurut kedalamannya atau menurut letaknya dibagi menjadi dua. Ada air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal itu yang berada di atasnya lapisan batuan kedap air. Biasanya digunakan oleh penduduk itu untuk air sumur. Nah, sumur-sumur yang ada di rumah kalian biasanya itu menggunakan air tanah dangkal karena ada di kedalaman yang tidak terlalu dalam. Kalau air tanah artesis atau air tanah dalam itu berada di dua lapisan penghalang atau di antara dua batuan kedap air. Artinya kedalamannya sudah sangat dalam, biasanya digunakan untuk sumur-sumur bor, artinya dalam kapasitas yang cukup besar. Fenomenanya ketika terjadi pemanfaatan air tanah, terutama adalah air tanah dangkal atau air freatis, itu terlalu banyak, maka pasti akan berpengaruh kepada perlapisan tanah yang ada di atasnya. Apalagi kalau misalkan wilayah permukiman tersebut berada di pinggir pantai, mungkin juga bisa terjadi ada yang namanya fenomena intrusi air laut karena sudah bercampur dengan air laut yang masuk ke dalam tanah. Lanjut ke air sungai. Di sini saya sediakan ada beberapa gambar dari sungai bayi, sungai muda, dewasa sampai dengan sungai tua. Sebenarnya di sini pembedaannya adalah dari sungai bagian atas atau hulu sampai dengan sungai bagian hilir. Sebenarnya yang namanya sungai itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada sungai atas atau daerah hulu, kemudian sungai bagian tengah, sampai dengan sungai bagian bawah atau hilir sungai. Ya, di sini yang membedakan adalah ketika terjadi proses erosi pada sungai. Kalau sungai-sungai bagian atas dan bagian tengah itu lebih intensif terjadi erosi secara vertikal. Makanya yang lebih banyak itu adalah terjadi proses pendalaman lembah sungai. Makanya kalau kalian pergi ke daerah-daerah relief kasar atau daerah pegunungan, biasanya sungai itu ada di daerah jurang atau di bawah jurang. Artinya lerengnya itu sangat terjal. Tapi ketika semakin berada di wilayah dataran rendah, sungai itu semakin lebar. Artinya
Erosi yang terjadi itu yang lebih banyak adalah erosi secara lateral atau horizontal. Makanya sungai itu menjadi semakin lebar. Ya. Berikutnya itu tentang jenis-jenis sungai. Jenis-jenis sungai di sini saya tulis ada berdasarkan sumber airnya dan berdasarkan debit atau volume airnya. Berdasarkan sumber airnya bisa berasal dari sungai hujan, bisa berasal dari gletser atau es, dan bisa juga campuran keduanya, hujan maupun gletser. Kemudian berdasarkan debit atau volumenya ada sungai permanen, ada sungai periodik, ada episodik, dan sungai ephemeral. Mungkin kalian bisa mencari contoh-contoh sungai yang ada di sekitar kalian. Itu termasuk sungai yang mana berdasarkan volumenya ya. Ada sungai... maaf. Ya, ada sungai antecedent dan sungai superpose. Nah, ini dia. Terakhir, ini yang sering dibahas adalah sungai berdasarkan pola alirannya. Ada sungai radial sentrifugal. Radial sentrifugal di sini berarti sungai-sungai yang berada di sekitar satu gunung api atau satu gunung. Nah, di sini berarti dari satu titik atau satu pusat mata air, ya, kemudian air itu atau sungai itu mengalir melingkar di sekitar gunung api tersebut. Akhirnya mengalir ke daerah yang lebih rendah dari satu titik menuju ke semua arah. Kalau yang kedua adalah radial sentripetal, itu berasal dari banyak titik, artinya banyak mata air tapi menuju ke satu pusat. Contohnya sungai-sungai yang bermuara di danau atau rawa. Kalau di sekitar kita berarti yang paling dekat adalah Rawa Pening. Itu ada pola radial yang seperti ini, radial sentripetal namanya, menuju satu titik atau satu output. Berikutnya ada sungai dengan pola dendritik. Ini yang banyak di wilayah kita. Wilayah daerah Jawa bagian utara itu lebih banyak pola aliran sungai terbentuk adalah pola aliran sungai dendritik. Ini bentuknya itu seperti daun, seperti tulang-tulang daun. Lanjut, berikutnya ada sungai trelis. Sungai trelis itu punya satu sungai utama, kemudian ada anak-anak sungai yang bermuara di sana. Biasanya pola sungai trelis itu banyak dijumpai di wilayah pegunungan lipatan. Ya, pegunungan lipatan seperti contoh pada gambar. Berikutnya adalah sungai rektangular. Rektangle itu adalah kotak. Makanya untuk sungai rektangular di sini bentuk sudutnya seperti kotak-kotak. Artinya sudutnya sudut-sudut yang lancip. Nah, di sini biasanya kenapa sampai terbentuk rektangle kayak gini? Karena lebih banyak terjadi di wilayah patahan atau kekar ya. Makanya terbentuk sungainya itu berkelok-keloknya sangat tajam. Lanjut ke pola aliran anular. Pola anular di sini seperti melingkar ya, karena terbentuknya biasanya di daerah dom. Nah, yang terakhir, di sini saya kasih contoh ada pola aliran sungai Pinat. Pinat itu seperti dendritik, tapi biasanya berada di wilayah yang kemiringannya cukup terjal. Kemudian, contoh beberapa bentukan alam dari sungai, ada kipas aluvial, kemudian sungai meander atau sungai yang bentuknya berkelok-kelok, kemudian ada delta, dataran banjir, dan oxbow lake atau danau tapal kuda atau danau Kalimati. Di materi sebelumnya di litosfer dulu pernah saya jelaskan ke kalian tentang hasil dari endapan sungai. Nah, ini contoh-contoh bentukan alam dari sungai. Untuk pemanfaatan sungai sendiri itu sangat banyak.
bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti MCK, kemudian makan dan minum, kemudian PLTA, kemudian untuk pertanian, perikanan, tempat rekreasi, olahraga, sebagai sumber mineral, bahan bangunan, maupun transportasi. Mungkin kalian bisa menambahkan juga manfaat sungai yang lainnya ya. Berikutnya adalah tentang pelestarian sungai. Sungai itu sekarang sudah banyak sekali terjadi kerusakan, pencemaran. Wah, kerusakannya sudah luar biasa. Makanya pelestarian sungai itu harus selalu dilakukan. Pengadaannya bisa dengan kegiatan prokasi, kemudian menjaga kelestarian hutan, termasuk membuang limbah ke sungai, sampah ke sungai, itu jelas tidak boleh ya. Biar sungai kita tetap lestari. Nah, coba kalian analisa, mungkin sungai-sungai di sekitar kalian sudah banyak yang rusak. Gimana cara melestarikannya? Nah, silahkan kalian upayakan di lingkungan kalian. Nah, ini salah satu poin yang cukup penting tentang daerah aliran sungai. DAS itu sebagai satu kesatuan, artinya wilayah sungai dari hulu sampai hilir itu adalah satu kesatuan yang saling terkait. DAS itu yang seperti apa? Daerah aliran sungai dibatasi oleh punggungan atau biasanya igir gunung. Nah, yang namanya satu DAS, satu daerah aliran sungai itu mempunyai satu output atau satu muara atau satu keluaran sungai utama. Contoh di wilayah kita yang paling dekat ada wilayah DAS Kuto. Nah, itu contohnya. Das Kuto berarti satu outputnya adalah Kali Kuto dengan anak-anak sungainya yang cukup banyak ya. Nah, itu adalah satu das. Nah, ini satu das besar itu kalau Kali Kuto karena wilayahnya luar biasa itu luasnya. Ini wilayah das. Nah, antara wilayah hulu dengan wilayah hilir itu jelas saling berpengaruh. Apalagi dengan fenomena bencana yang sering terjadi di Indonesia. Ya, itu pasti satu wilayah aliran sungai atau daerah aliran sungai itu saling berpengaruh. Nah, nanti saya kasih kegiatan mandiri yang terkait dengan fenomena das ini ya. Lanjut berikutnya adalah perairan darat yang berupa danau. Danau berdasarkan proses terjadinya ada danau tektonik, vulkanik, tektovulkanik, gletser, dolina, kemudian danau yang terbendung baik oleh alam maupun oleh manusia. Dari nama-namanya ini pasti kalian tahu proses terjadinya seperti apa ya. Danau tektonik berarti terjadi karena aktivitas tektonik. Danau vulkanik berarti terjadi karena aktivitas vulkanik. Danau tektovulkanik berarti gabungan keduanya. Danau gletser berarti ada di wilayah es, ada yang bersalju. Danau dolina berarti hanya terjadi di wilayah kars. Kalau danau terbendung bisa oleh alam atau secara alamiah maupun dibendung oleh manusia atau biasanya kita sebut sebagai waduk ya. Berikutnya lagi, kalau berdasarkan macam airnya bisa dari air tawar maupun danau air asin. Yang terakhir adalah materi tentang rawa. Kalau kalian tahu rawa-rawa seperti apa ya rawa-rawa itu? Rawa biasanya memiliki kadar lumpur, kemudian pH-nya itu asam ya dia ya. Nah, terus jenis rawa di sini saya tulis berdasarkan airnya. Nah, ada yang selalu tergenang, ada juga rawa yang tidak selalu tergenang. Biasanya disebut sebagai rawa pasang surut. Kalau rawa yang selalu tergenang biasanya dimanfaatkan itu adalah badan airnya. Kalau rawa pasang surut itu bisa digunakan oleh penduduk dengan berbagai macam aktivitas. Itu lebih banyak pemanfaatannya. Oke. Ini sampai dengan terakhir materi tentang siklus hidrologi dan perairan darat. Nah, silahkan kalian juga baca referensi yang sudah kalian dapat untuk melengkapi materi yang sudah saya berikan. Berikutnya, ini untuk
kegiatan kalian di rumah yang dilakukan secara mandiri ya. Ini tentang analisis. Yang pertama, analisis tentang pemanfaatan air tanah, terutama di perkotaan ya. Kaitannya dengan fenomena intrusi air laut dan penurunan tanah. Nah, silakan kalian analisis. Yang kedua adalah dari fenomena banjir bandang. Nah, banjir bandang itu kayaknya sering sekali terjadi, terutama di Indonesia. Nah, sebenarnya kenapa sih? Terus kaitannya dengan kerusakan lahan di daerah aliran sungai itu bagaimana? Nah, silakan kalian buat analisis. Kalian tulis pada buku tulis kalian, kemudian kalian foto hasilnya, silakan kalian kirimkan ke akun psikologi kalian. Begitu ya anak-anak. Tetap semangat untuk belajar. Nah, semoga tugas ini juga bisa bermanfaat untuk menambah kemampuan kalian untuk menganalisis fenomena yang ada di sekitar kalian. Oke, selamat belajar. Demikian tadi materi dari saya tentang hidrosfer. Kalau kalian menemukan materi yang lain atau browsing materi yang lain, silahkan digunakan juga, dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang materi yang sudah ada dari saya. Nah, tugas yang sudah saya berikan, silahkan kalian pelajari dengan baik, dikerjakan dengan baik, biar kalian bisa berlatih dengan baik, tetap di rumah ya. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, dan stay at home. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.